Oke. Baru saja ada arahan dari Ustazah Titi kalau soalnya ini ya, benar ya yang tadi dibahas yang Sahih Khoto dan sekarang kita lanjut di Qiraah yang Fathah Andalus. Hadza huwa shah. Kalian sudah mengerjakan yang bagian ini ya? Hamzah. Tamam. Oke, kita mulai. Fathul Andalus. Bada al-Fatah al-Islamiyu lil Andalusi am 700 wa miladiyah al-muwafiq bi wahid wa tis'in hijriyah. Wa kanat ar-raqbah fi nashriddin al-islami hiya ad-dafi wara'a hadzal fatah. Jadi mulai adanya penaklukan Islam di Andalus itu sejak tahun 710 miladiyah secara Masehi atau 91 hijriyah. Dan raqbah itu semacam minat atau semangat juga bisa, pokoknya kecondongan, minat ya, atau mulai melangkah ke sana gitu. Mulai melangkah fi nashriddin Islam untuk menyebarkan agama Islam itu adalah dafi. Dafi itu motivator utama gitu ya. Dari adanya penaklukan daerah-daerah ini gitu. Jadi adanya Fatah Andalus, adanya penaklukan Andalus itu apa faktor utamanya? Faktor utamanya adalah nasyuddin Islam, karena kita mau menyebarkan Islam di sana. Islam akan semakin mudah disebarkan di suatu tempat kalau tempat itu dikuasai gitu kan, ditaklukkan dulu. Wa kana al-fatah al-islami lil bilad syari'an. Nah, maka itu jadi kalau udah ditaklukkan pasti penyebaran agama itu jadi lebih cepat gitu. Wa sa'adahum ala dzalika dikatut tahdid wal i'dad. Dan kalau udah ditaklukkan satu daerah itu, maka akan mudah juga untuk membuat apa tahdid, kayak rancangan strategi gitulah atau persiapan gitu. Wasiro ad-dahili bainan nasoro, dan juga ketika itu ada apa? Ada konflik dari dalam, konflik internal gitulah, konflik internal antara orang Nasrani di sana di Andalus itu. Kalau sekarang kan Spanyol ya daerah sana. Wadul mulladzi kana muntasyiran fil ardi al-Andalusia, dan ketika itu juga lagi banyak kezaliman di tanah Andalus gitu ya. Itu masih Nasrani ya. Warak batul Andalusiyin fitakhulus minatulam al-mush, dan ketika itu masyarakat Andalus sendiri, pribumi sana, mereka pengenlah terlepas dari kedaliman itu. Wasofa Musa bin Nasir, Nasir atau Nusir baca Nasir ya. Fatah Andalus firisalatin ila Khalifah Walid. Nah, ketika itu Khalifah Walid ya dapat surat dari Musa bin Nasir. Suratnya isinya apa? Ketika itu Musa bin Nasir itu sudah mulai mukadimahin gitulah tentang Fatah Andalus. Waqala fiha, di dalam surat itu tertulis lam yakun Fatah Andalus mumasilan lil futuhat al-ukhra. Jadi Fatah Andalus itu bukan kayak penaklukan kota-kota yang lain, pokoknya ini beda dari yang lain gitu. Wa inna makana syabihan bi ijtima'il hasyr fi yaumil qiyamah. Dan ini tuh mirip dengan apa? Waktu itu loh di padang mahsyar di hari kiamat ya gitu. Wa makasal muslimuna yahkumuna hadhil bilad hatta am. Nah, terus akhirnya setelah ini kan ini ya udah khulaso intinya lah. Orang muslim berhasil menaklukkan Andalus dan kemudian orang muslim jadi menghuni tanah Andalus itu sampai tahun 1492 miladiyah. Wa asna hadzal hukam, di bawah pemerintahan muslim ini atau yang panjang ya dari tahun 710 sampai 492 ya kan 1492. Ta'aqaba 'alal bilad dual adidah wa kana asyaruha ad-dual al-umayyah. Nah, jadi kan panjang kan sampai 1400 miladiyah itu berarti kan udah ganti-ganti dinasti kan kita awalnya Khulafaur Rasyidin, dinasti Umawi, Abbasi kan ada Abbasi awal, Abbasi Sani, atau ada juga yang membagi sampai Abbasi Salis atau sampai Homis gitu ya, terus baru nanti Mamalik, Muwahhidun, Murabitun gitu. Nah, di sini yang paling menguasai atau yang paling mendominasi gitu ya dari Daulah Islamiyah semuanya itu yang paling mendominasi tanah Andalus itu Umawi, dinasti Bani Umayyah. Karena Fatah, oke, tamam ya dari teksnya ini ada yang ditanyakan tentang Fathul Andalus. Tamam. Oke, lanjut. Karena Fatah Andalus yahtaju ila waqtin tawil. Ini masih syagol ya, asal wadah ya, Gama?
wadihzah. Tamam. Kita lanjut ya. Kana Fathul Andalus yahtaju ila waqtin tawil. Bener nggak? Ini bener kan yang sampai sini? Yang belum dibahas? Oh, ternyata ini sohihoto, kirain kiro'ah. Tadi kata Ustadzah Titi yang udah dibahas yang sohihoto. Oh, tapi setelahnya kiro'ah kok ya. Ya ini ya, yang ini yang dibahas. Tapi ini fahmul makruh kok. Jadi Fatah Andalus itu butuh waktu lama. Saya atau Khoto butuh waktu lama untuk ditaklukan. Soab. Ya, karena emang di sini tanah Andalus itu walaupun banyak kayak peluang gitu ya. Yang tadi salah satunya ada Sirot Dahili Banan Nasoro. Tapi memang butuh waktu lama karena memang jauh kan dari tanah Timur Tengah yang Saudi Arabia situ. Waktu Umawi kan berarti masih di Damaskus gitu kan, jauh gitu. Fatah Andalus karena biduni istidat. Sahih au khata? Khata. Khata. Masa ya penaklukan Andalus yang susah seperti itu tanpa ada persiapan, salah. Ad-daulah allati hakamat alal Andalus minal fatah ila sukut hiya ad-daulah al-Umayyah. Nah, benar nggak kalau dinasti yang memerintah Andalus dari awal ditaklukkan sampai jatuh itu adalah Umawi? Soab. Sawab. Jadi tadi yang Anda jelaskan bukan hanya mendominasi ya, walaupun waktu dinasti Abbasiyah yang menguasai di Andalus itu masih keturunannya Umawi. Ya. Ada Abdurrahman As-Sokr atau Ad-Dahil. Walaupun memang dinasti Bani Abbasiyah kalau dalam sejarah kan sudah membantai semua Umawi. Nah, ada keturunan Umawi yang lari ke Andalus itu. Sawab. Ma makna siro, apa artinya siro? Apa kata adut itilaf hilaf dulem? Zulum bukan ya? Siro itu sebenarnya semacam konflik gitu loh, konflik. Makanya tadi artiin asiro adahil itu konflik internal gitu. Khilaf. Apa hayo? Al-ikhtilaf Siro. Khilaf saya. Perselisihan gitu ya. Iya. Iya, hilaf aja ya. Iya, hilaf juga konflik artinya. Tamam, hilaf. Al-hilaf. Al-hilaf adahili juga bisa asiro adahili. Tapi lebih sering dipakainya siro adahili kalau konflik. Oke. Madad kalimat dulem. Apa lawan katanya dulem? Al-qastu bukan? Tawazun. Apakah istibdad atau nasar atau al-qistu atau atawazun? Kan kalau istibdad itu artinya sewenang-wenang, berarti dia sinonimnya. Kalau nasar kemenangan, kalau al-qistu itu juga kayak adil. Artinya qistu itu adil, kayak pertengahan gitu. Terus tawazun itu seimbang. Apa gimana? Seimbang bukan? Ya. Iya, seimbang. Nah, berarti apa lawan katanya zolim? Ceza. Kayak ada di teks. Iya, qistu tuh adil. Lawan katanya zolim tuh adil nggak sih? Lawan katanya kezaliman itu keadilan atau keseimbangan? Adil sih ya kayaknya. Iya, adil ya. Ada di teks itu seimbang. Gimana? Ada di teks kalau nggak salah. Ada di teks? Iya, kosakata itu. Oh, al-qistu jawabannya. Iya. Anda udah yang di teks. Siapa jawabannya al-qistu karena al-qistu artinya al-adl. Sinonimnya adil. Oke, tamam. Lanjut. Dufinat Ummul Mukminin Khadijah al-Kubra fi Ma'lah di Makkah. Aina qabru Sayyidah Khadijah? Jadi Sayyidah Khadijah itu dimakamkan di Ma'lah nama tempatnya. Di Mekah, di dekat pintu Shib Amir namanya. Dekatnya Masjid Jin, tempatnya Jin syahadat ke Nabi itu. Aina qabru Sayyidah Khadijah? Apakah fi Makkah? Fil Makkah ini. Fi Umil Qura, fil Madinah al-Munawwarah, fil Asimah.
Jadi di sini tuh kita lihat kayak badal dari kata Makkah atau maklah yang di Mekah itu cocoknya mana? Umul Qura, fi umil Qura ya. Karena Umul Qura itu adalah nama julukan kotanya Mekah. Bukan Madinah, bukan cuma Asimah juga. Ini maklah ini apa maklah kali ya, salah ketik. Fi umil Qura ya, di Mekah maksudnya. Karena sahabat yang lain atau istri-istri Rasul yang lain mayoritasnya itu setelah hijrah ke Madinah kebanyakan dimakamkannya di Baqi di Madinah Munawwar. Di ini ya fi umil Qura. Lanjut, indama ta'lamu aktsaro ta'malu afdol bimakna indama ta'lam aktsar ta'mal afdol bimakna. Nah, jadi kalau ketika kamu mengetahui bahwa sebanyak kamu mengerjakan itu adalah yang lebih baik gitu. Itu apakah arti dari idakolla indama ta'lamu aksar tak malu afdol, oh gitu kata-katanya gitu. Jadi ketika kamu tahu banyak, kamu akan mengerjakan sesuatu itu jadi lebih baik. Jadi didasari dengan ilmu gitu loh. Indama ta'lamu aksar tak malu afdol gitu ya. Kalau kamu tahu lebih banyak, kamu akan melakukan segala sesuatu itu lebih afdol gitu. Hasilnya lebih baik gitu. Karena kita tahu teorinya lah, tahu ilmunya gitu ya. Idza qala ilmuka qala amaluka. Apakah artinya al-amal afdol minal ilm wa in katsirul ilmi yutihu sahibahul amal bisyaklin afdol, atau ta'allam katsiran qabla an ta'mal. Yang pertama, iya, kalau artinya yang saklek, maksudnya yang pas gitu, yang ini kafirul ilm yutihu sahibahul amal bisyakin afdal. Orang yang punya ilmu banyak itu yutihu artinya memberi gitu ya, ataha yutihu, kayak atau yuti, memberikan orang yang punya ilmu itu amalnya bakal jadi afdal. Sebenarnya dia juga bisa loh yang ta'alam kafiran qabla an ta'mal, tapi itu enggak jadi makna tafsirannya, tapi makna kayak masuk mukalafahnya gitu. Oke, lanjut ya. Jadi katsirul ilm yutihu sahibahul amal bisyaklin afdal. Idza kunta muttafiqan ma'a kulli syahsin fa anta munafiq min ad-darajah al-ula. Al-jumlah ataliyah allati la tattafiq ma hadhil ibarah. Jadi kalau kamu seakan kayak setuju terus gitu loh dengan orang, dengan semua orang, kayak nggak pernah berbeda pendapat dengan semua orang, atau kayak selalu menerima orang lah, itu sebenarnya kamu adalah munafik minad darajal ula, kayak membohongi diri sendiri gitu loh, bermuka dua. Karena sebenarnya pasti kita tuh ada nggak cocok sama orang itu, nggak pasti kita tuh mutafik ma'akuli syahs gitu. Nah, kita nyari ibarah yang nggak sesuai, bukan yang sesuai ya. Karena di sini la tattafik ma'ahadil ibarah. Yang pertama, al-ittifaq fi ra'yi ma'a jami'il asyas alladziina lakitahum laisa bi amrin jayyid. Yang pertama adalah kalau kita menyetujui semua pendapat semua orang gitu ya, yang kita temui laisa bi amrin jayyid itu adalah bukan hal yang baik. Yang kedua, al-ihtilaf ma'abadil asyas amrun tabi'i. Itu adalah sesuatu yang natural gitu, sesuai tabiat kalau kita ada perbedaan atau perselisihan dengan orang lain. Yang ketiga, laha jatalil khauf min tanawil aro. Kita nggak perlu takut gitu kalau kita kalau ada beragam pendapat. Dan yang terakhir, min alamatin nifaq tagoyuru ro'yi min alamatin nifaq tagoyuru ro'yi li irdo'il jami. Dari tanda-tanda orang munafik adalah tagoyuru ro'yi, mengubah pendapat, li irdo'il jami, untuk kayak kita tuh ya udah ya aja lah biar cepet ya gitu loh. Kita kayak ngerubah pendapat kita yang asli biar orang lain tuh kayak suka sama kita gitu loh, ridho sama kita. Kayak kita tahu nih orang suka ngelihat apa sih kalau di sosmed, terus kita bikin apa yang orang suka, padahal kita nggak kayak gitu orangnya gitu. Jadi kita kayak biar di irdo jami itu kayak biar di like sama orang gitu. Oke, yang mana? B, Za. Ini yang la tatafik ma'hadil ibaroh ya. B, Za. Yang mana? Ayo. Yang B, al-ihtilaf ma'abadil asyas amrun tabi'i. Perselisihan dengan beberapa orang itu sesuatu yang natural. Ini masih tatafik gak sih yang B?
Al-ittifaq fi ra'yi ma'a jamil asykhas alladziina laqitahum laisa bi amrin jayyid. Yang mungkin Min alamatin nifaq tabiru'i li irda'il jami'. Berarti C ya, Zah. saya mungkin lah. Lah hajat, enggak perlu takut dengan ragam pendapat. Iya. Yang C ya. Kan nggak ada Itu hubungan kan muttafiqun ma kulli syai'in fa anta munafiq min ad-darajal ula. Ana bingung bagian ini. Kita skip ya, Ana screenshot dulu. Kalau enggak yang paling jauh deh, yang paling jauh emang C sih. Tapi ibarah yang A itu terlalu basit. Jadi Ana kayak nggak suka baca yang A gitu. Bisa aja kita bilang yang A nggak tatafik, tapi yang A ada benernya juga. Jadi kita skip dulu ya. Ana cenderung ke A, tapi ada benernya juga C gitu. Coba Ana tahqiq dulu ke asatidz yang lain. Ini kita skip dulu yang bagian ini ya. Oke, kita lanjut. Laki matali ma'rufin qala fa'iluhu ana fa'altuhu. Hadhil ibarat tusyiru ila. Nah, nggak ada nilainya gitu. Dalam melakukan kebaikan, kalau orang yang melakukan kebaikan itu bilang ana fa'altuhu gitu. Jadi kayak ada aspek pamer-pamernya gitu loh. Itu ya maksudnya. Jadi nggak ada nilainya gitu kalau suatu perbuatan baik tapi ditunjuk-tunjukin atau anak tuh yang ngerjain anak gitu. Di sini ibarat ini tuh menunjukkan atau mengindikasikan ke apa? Yang pertama, al-hasu ala fi'lil ma'ruf, perintah untuk melakukan perbuatan baik, atau adam alal mutakabir, hinaan untuk orang yang sombong, atau at-tahali bi ikhlas fil amal, atau agar orang itu agar ikhlaslah dalam perbuatannya, atau jawazur riya fi fi'lil ma'ruf, atau bolehnya riya atau sombong gitu ya ketika melakukan perbuatan baik. Nah, yang mana? Oh, ini C mungkin. C. Iya, kita harus ikhlas ya. Dan bener juga loh, berarti itu hinaan untuk orang yang takabir ya. Karena itu kan nggak ada nilainya, laki mata gitu loh. Yang B bener, yang C juga gimana dong? Jadi kayak kita lagi menghina orang yang sombong. Kita bilang, nggak ada nilainya orang yang melakukan baik, tapi dia ngomong, ana yang melakukan itu. Gitu loh. Apa Zariza? Tashiru? Asyara yusyirat yang menunjukkan atau mengindikasi. Menunjukkan ke apa kata-kata ini? Kan laki mah. Berarti kan kayak dam alal mutakabir ya kan? B saja. Iya, B ya. Dam alal mutakabir ya, nah condong ke yang B. Karena dia dari awal tuh udah menghina laki matali ma'ruf. Suatu berbuat baik itu nggak ada nilainya gitu kan. Kalau at-tahal kan Iya, tahal itu kayak mengisi memperhias. kalau bahasa lugotannya itu mengisi ya. Jadi kayak mengisi perbuatan baik dengan keikhlasan gitu. Iya benar gitu. Tapi di sini yang ditekankan damnya karena dia lagi menghina laki mata gitu. Itu ya. Ya. Al-af'al al-mudhari' allati min af'alil khamsah ila al-ulama. Jadi kita lagi nyari af'al yang bukan af'al khamsah. Al-ulama yarjuna ridallahi fi masirihim. Tarjunan najata wa antunna naimat fi kulli waqtin hal tasyaun. Jadi batuk. Hal tahsyaun al-fashal qabla an tujarribu al mujahiduna lan yataraja'u hatta yuhaqqiqun nasr. Oke, yang mana yang bukan afal khamsah? B. Ya,
Oke, yang B ya. Karena itu antunna, nunnya di sini nun niswah. Dan wawnya di sini waw asli, ya kan? Waw asli roja yarju. Maksudnya. Oke, lanjut. Al-qira'atu laisa amran hayyinan kama dhannaha aktsarun nas. Ayyin al-akhta. Oke. Mana nih yang salah? Apakah cara baca donna? Donna di sini al-qira'atu laisa amran hayyinan kama dhannaha. Apakah cara baca donna salah? Apakah cara baca amron dhannaha annas atau hayyinan aksar atau dhannaha annas? Jim bukan za, Jim. Al-qira'atu laisa amron hayyinan. Pemerintahan itu salahnya laisat ya kan kalau al-qira'atu laisat. Maksudnya muannas ya kan? Iya, Ustazah. Kirain yang salah itu tapi kok nggak ada laisanya sih. Ya harusnya al-qira'atu laisat. Al-qira'ah itu masdar sudah. Jadi dia kalau isimnya laisa kan laisat Zanahannya al-qira'atu juga salah nggak sih, amron Ustazah? hayyinan gitu kan? Ustazah, kalau itu Atau biasanya amrunnya jadi isimnya laisa berarti gini. Al-qira'atu laisa amrun hayyinan kama donnahu. Berarti kayak kan jadinya di sini kan al-qira'ahnya mubtada. Terus laisa amron hayyinan tuh jadi khobarnya mubtada qira'ah ya kan. Dan yang namanya mubtada harus ngikutin ini dong, muannas mudzakarnya, tadkir ta'nisnya mubtada. Kan biasanya jadi al-qira'atu laisat gitu kan. Setuju enggak? kalau zonnuha itu gimana? Kalau zonnuhu salah. Jadi Pokoknya anu, donna itu dia fi'il madhi berarti dia mansub maksudnya mabni ala fathah kan. Donna gitu kan. zonnahu salah. Zonnahu. Nah, kalau donnahu berarti kita sepakatnya yang B ya kan. Jadi Kenapa dia aku maunya za? al-qira'atu laisa amrun, kan di sini amrunnya disalahin. Soalnya dia maunya amrunnya jadi isimnya laisa, amrun terus hayyinannya khobarnya laisa. Kama donnahu hunya kembali ke yang mudzakkar di laisa gitu. Aksarun nasi, harusnya kan nasinya dia majrur. Jadi kita pilih yang B aja ya. Itu bukan Kira-kiranya anasa, nggak Za. ada. Kalau Gimana? yang gimana saja? Kan itu kan aksaru, isim tafdil. Setelahnya butuh tamyiz enggak sih? Enggak. Ini dia Enggak ya? mudhaf ilaih. Jadi an-nasi dia mudhaf ilaih. Aksaru butuh tamyiz an-nasa gitu. Tamyiznya Enggak, an-nasa. aksarun nasi dia. Ustazah, Dia di sini enggak butuh tamyiz. Aksarun nasi di sini mudhaf ilaih. Ustazah, Ya. kalau yang gimana Ustazah? Yang mana? Kalau yang D gimana? Oh, biar amronnya enggak kita salahkan gitu. Kalau amronnya itu bagaimana seandainya jadi khobar itu Ustazah? Nah, al-qiraahnya itu ala hasbil masdar menjadi muzakkar gitu gimana Ustazah? Jadi kiroah itu ya di mana-mana kita bilangnya hadihil kiroah gitu misalkan. Nggak ada hadal kiroah gitu. Jadi dia tetap ikut mudzakkar muannas gitu. Kayak tadi anak kira di sini bakal nyalahin laisat gitu. Tapi emang mending D sih, biar amron hayyinannya itu memang hayyinannya dia jadi naatnya amron. Ustazah, kenapa bukan al-qira'atu laisat? Kenapa laisa? Iya, itu yang kita bahas barusan. Ada kira laisanya bakal disalahin, tapi di opsi pilihan gandanya nggak ada yang nyalahin laisa ya kan? Ini nggak ada kunci jawabannya soalnya.
Jadi Ana screenshot dulu ya, Tarana tahqiq ke pembuat soal. Jadi ini tuh enaknya bakal kayak gini. Al-qira'atu laysat amron hayyinan kama donnaha aksarun nasi gitu. Jadi hanya tetap kembali ke qiraah. Tapi kalau di sini kita emang sengaja nyalahin donnahu gitu, ya berarti emang hu-nya itu kembali ke mudzakarnya laisa amron hayyinan gitu. Akhirnya kita bisa aja nyalahin yang D aja. Jadi donnahu aksarun nasi. Pokoknya an-nasnya di sini udah pasti salah gitu. Nah, yang ada nasnya kan yang B sama D, ya kan? Itu ya. Kita pilih yang D aja ya. Jadi biar donnahu aksarun nasi. Biar laisatnya ya dia untuk amr hayyin aja. Itu ya. Oh, ini enggak ada nomornya. Ini ya, lebih cocok untuk jawab yang D karena kita menyalahkan domir ha sama nasabnya anas. Itu ya. Tamam, yang D. Kita lanjut. Qara'tu majmu'atan minal qasasi. Wa kana aglabuha muthiron, aglabaha muthiron, aglabuha muthirun, aglabaha muthirun. Yang mana nih yang benar? Jadi ism sama khobarnya kana. Yang A bukan Zah. Yang aglabu di sini jadi ismnya kana, musirannya khobarnya kana. Sama. Lanjut. Minal qawaidil munazzamati ada musimahi bi irsali rasail tahdidiyah atau rasail izajiyah ilal akharin. Muradif tahdidiyah huwa. Ya, jadi dari apa ya, kayak aturan umum gitu ya. Kita tuh jangan ngirim spam-spam gitulah, spam-spam gitu, rasail tahdidiyah itu yang ngancem. Isinya tuh SMS ancaman atau WA ancaman gitu. Kalau yang izaj itu kayak spam gitu ke orang lain. Nah, apa muradifnya, sinonimnya tahdidiyah? Takhwif. Ya, jadi tahdid itu kayak nakut-nakutin atau ngancem gitu ya, atau mengintimidasi gitulah. Tahwif, ihda, muzija, oh ini ya tahwif ya. Kayak isinya nakut-nakutin gitu. Atau mengintimidasi. Tamam? Paham ya artinya tahdid, izaj. Izaj itu spam yang isinya ganggu orang gitu. Al-amsi titik-titik wal yaum titik-titik wal god tasih al-khutwah. Apakah al-amsi ibroh wal yaum hibroh, atau al-amsi hibroh wal yaum mau'idoh, atau al-amsi hikmah wal yaum nasihah, atau al-amsi hibroh wal yaum umniyah. Ibroh itu artinya sesuatu yang bisa diambil pelajaran gitu ya. Hibroh itu pengalaman. Hibroh pengalaman, mau'idoh itu kayak nasihat gitulah, yang dari hati ke hati ya. Hikmah, nasihah, atau artinya ya, hibroh, umniyah itu kayak cita-cita gitu. Kayak yang mana? Bro. Ah. Al-amsi. Bro. Ya, al-amsi ibroh wal yaum hibroh. Itu kayak semacam ini kok peribahasanya Arab. Kalau khibroh itu artinya apa sih? Pengalaman. Oh, sama kayak ibroh. Ibroh itu artinya yang bisa diambil pelajaran. Oh, yes. Oke. Man titik-titik yanal mayurid. Yas'a, yang mana nih? C. B. Yang B ya. Man yas'a yanal mayurid. Jadi mannya di sini itu yang jazim li fi'laini mudhari'ain. Jadi dia termasuk yang syarat itu loh. Nah, yang yas'a pertama dia fi'lu syarat, yang yanal dia jawabu syarat. Dua-duanya majzum. Nah, karena yas'a sama yanal sama-sama ada huruf ilahnya. Kalau yas'a di akhir, kalau yanal di tengah, huruf ilahnya hilang semua. Kan karena jazmnya kayak gitu betul. Tamam? Lanjut. Sa'a yas'a sama nala yanalu. Jadi yanal, yas'a.
Ra'aitu ustadzan yahmilul kitaba ilal fasli. Ma mauqi'ul i'rabil jumlah yahmilul kitaba fil jumlah as-sabiqah. Nah, ra'aitu ustadzan yahmilul kitaba ilal fasli. Apakah dia mansub hal atau marfu karena na'at atau mansub na'at atau marfu khobar? Mansub. Subhan. Mansub hal ya. Sebelumnya kita pernah bahas hal mufrad sama hal jumlah. Ini termasuk hal yang jumlah. Jadi ketika kita ngelihat ustadz itu, yang kita lihat ustadz itu, dia kondisinya lagi apa? Dia halnya lagi bawa buku. Ustazah, bukan Ya. yang Ustazah, Bukan yang bukan yang C. C mansub naat. Bukan. Ini tuh ada kaidahnya yang ini loh. Jumlah setelah nakiro itu jadi Oh iya, jumlah ba'da jumalu ba'da ma'rif. Oh iya, jumlah ba'da ma'rifah itu hal, jumlah ba'da nakirah itu naat, ya sifah. Ya salah yang C. Kan di sini ustadzan gitu. Beda nanti kalau al ustadzah, nah berarti barulah dia jadi hal gitu. Kalau ustadzan dia jadi naat. Kaidahnya gini, al jumlah ba'da nakiroh sifah itu naat ya. Jumlah ba'da ma'rifah hal. Nah ini kan jumlah nih, yahmilul kitab. Ya, jadi dia naat ya, mansub. Jadi dia sifatnya ustadz yang lagi kita lihat itu lagi bawa kitab. Lanjut, hal ro'aita musliman fisabillahi misla Abi Bakar. Apakah kamu melihat seorang muslim fisabilillah yang miriplah dengan Abu Bakar? Hal ra'aita musliman yujahidu alladhi yujahid musalliyan wa yujahidu. Yang mana? Yujahid. Sama kayak tadi ya, dia jumlah pada nakirah kenanya ya. Hal ra'aita musliman yujahidu fisabilillahi misla Abi Bakar. Apakah kamu melihat seorang muslim yang jihad fisabilillah itu seperti Abu Bakar? Ma makna salaba yaslubu. Salaba yaslubu kan? Salaba, ma makna salaba? Gimana lihat dulu, salaba yaslibu atau yaslubu? Apa artinya salaba? Salaba. Tunggu. Merampas. Ya. Salaba yaslubu ya. Apa artinya salaba yaslubu? Merampok ya. Merampok. Artinya bisa merampok, bisa merampok, bisa ngambil, paksa, mencuri, merampas gitu. Itu salaba yaslubu ya, yaslubu. Oke, kemudian makna atala yu'attilu. Menelantarkan. Menelantarkan bukan sila. Iya, menelantarkan artinya. Membiarkan. Karena atolah itu artinya dia pengangguran gitulah. Menelantarkan, membiarkan gitu-gitu ya, atola yu'attilu. Oke. Udkur hamsata min ahwatikana. Apa aja? Kana soro laisa asbaha adha amsa dolla bata itu ya. Tapi sebut 5 aja. Udkur salasa min af'alil muqarrabah. Nah, sebelumnya yang kita bahas tuh af'al syuru' ya. Sekarang af'al muqarrabah ada apa aja? Kada, ausyaka, Karuba. karuba. Kada, ausyaka, karuba.
Fil buyut muslimani karimani. Adkhil in fi hadil jumlah. Inna deh. Oke, kalau inna masuk ke fil buyuti muslimani karimani jadi gimana? Inna fil buyuti Inna fil Benar. ini karim. Muslimaini karimaini. Kenapa? Karena muslimaini karimaininya itu yang jadi isimnya inna. Fil buyutinya jadi khobar inna. Jadi inna fil buyuti muslimaini karimaini. Cuma dia khobarnya muqaddam. Ya, karena di sini dari syibul jumlah. Paham? Jadi inna fil buyuti muslimaini karimaini. Terakhir. Anta tujahidu fi durusika likai tanala maturid. Goyir kalimah anta bi antunna ma'murati mayalzam. Oke, di sini anta tujahidu fi durusik likai tanala maturid. Berarti jadinya antunna tujahidna fi durusikunna likai tanalna maturidna gitu ya. Tinggal nambahin nana deh pokoknya. Tapi tanalna turidna itu huruf ilahnya hilang ya. Jadi langsung tanalna turidna. Contohnya gini. Antunna deh. Antunna tujahidna tadi ya. Fi durusikunna. Hatta tanalna. Jadi langsung tanalna gitu. Ma turidna. Oke. Tamam? Tamam, Ustaz.